Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Bapak Ibu kaum muslimin pengajian Masjid As-Salam yang mudah-mudahan sampai malam ini kita semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di malam Jumat pada episode kali ini kembali dipertemukan oleh Allah di masjid yang mulia ini untuk pertama tentu menambah nilai silaturahim yang sudah kita bangun bersama. Yang kedua tentu kita ingin menambah kajian keilmuan kita dalam bidang kajian-kajian keagamaan. Di malam ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian hadis-hadis pilihan yang ada di kitab Syarah Mukhtarul Ahadits. Insya Allah ini pertemuan kajian kitab ini yang kali kelima. Insya Allah yang kelima. Saya ingin mencoba sebelum menambah tambahan hadis yang ada di Mukhtarul Ahadits ini, ingin mengulas ulang. Biasanya kalau dalam proses pembelajaran itu, seorang ustadz ketika belum jauh menyampaikan tambahan kajian materi lebih lanjut, itu kan selalu mengingatkan kepada siswa-siswinya, supaya kajian materi yang sudah disampaikan itu tidak dilupakan begitu saja. Maka ada dalam metode pembelajaran itu metode sitasi, mengulang kembali ulasan-ulasan singkat kajian materi yang sudah disampaikan kepada peserta didik atau siswa-siswinya. Mengingatkan kembali Bapak sekalian bahwa di antara karakteristik hadis-hadis Nabi itu yang ada dalam kajian kitab Mukhtarul Ahadits itu yang pertama sekali kita sampaikan itu adalah terkait dengan hadis Nabi itu punya karakteristik meramal masa depan. Ini kajian yang paling pertama kita sampaikan. Biasanya hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi itu diawali dengan kalimat atau lafaz sayati ala ummati zaman. Itu kalau ada hadis yang diawali dengan lafaz sayati ala ummati zaman, itu bisa dipastikan hadis ini sifatnya adalah hadis yang prediktif. Hadis yang menjelaskan situasi yang akan terjadi pada zaman yang akan datang. Yang kedua, lafaz hadis yang biasanya disampaikan Nabi, yang itu ingin menjelaskan situasi yang terjadi di masa yang datang, itu biasanya diawali dengan lafaz kana fi akhir zaman min ummati. Yang ketiga, hanya mengingatkan lagi aja, biasanya hadis itu diawali dengan lafaz la yakunanna min ummati aqwamun. Sungguh akan ada dalam satu umatku itu sebuah kaum. Contoh misalkan la yakunanna min ummati aqwamun yastakhillunal khira wal khaira wal khamra wal ma'azif. Ini hadis yang cukup populer dan insya Allah kita semuanya karena sering disampaikan banyak yang dihafal bahwa sungguh akan ada atau akan terjadi min ummati dari satu kaum umatku itu aqwamun satu komunitas yastakhillunal khira yang akan menghalalkan
khayr itu zina, perbuatan maksiat yang tidak diikat oleh pernikahan. Kemudian al-khayr akan menghalalkan sutra bagi kaum laki-laki. Kemudian al-khamr akan menghalalkan minuman keras. Dan yang sekaligus wastakhillunal ma'ajib akan menghalalkan alat-alat musik. Ini satu ramalan Nabi yang disampaikan dalam satu hadis yang diawali dengan lafaz layakunanna min ummati aqwamun. Ini pertemuan yang pertama. Insya Allah kita masih ingat-ingat meskipun sudah agak lupa. Kemudian kajian yang kedua itu kita membahas tentang hadis-hadis Nabi yang diawali dengan huruf alif yang diikuti dengan ba. Lafaz kalimatnya adalah abghadu. Ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, bahwa di antara sekian hadis Nabi itu ada yang diawali dengan lafaz abghadu. Misalkan abghadul halal indallahi at-talaq, bahwa ada satu amal yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah, yaitu at-talaq, yaitu perceraian. Ada lagi misalkan abghadul ibad alallahi sauban khayran min amali, bahwa yang dibenci oleh Allah di antara hambanya itu adalah hamba yang pakaiannya lebih bagus daripada amal perbuatannya. Takunu saubau siyabal anbiya wa amalu amalal jabbarin, di mana pakaiannya itu pakaiannya seperti pakaian Nabi, tetapi amalnya amalan seorang yang suka melakukan amal-amal amal-amal kemaksiatan. Wa amaluhu amalal jabbarin, amal-amal yang kalau bahasa gampangannya itu amal yang brengsek. Itu hadis dalam pertemuan yang kedua yang kita sampaikan itu. Kemudian ada lagi abghadul rajulu ilallahi aladul hasim, bahwa seorang laki-laki yang dibenci oleh Allah itu diantaranya adalah laki-laki yang suka menebarkan permusuhan. Jadi kalimat yang diawali dengan lafaz abghadu dalam hadis kita kajian yang kedua itu diantaranya yang saya sampaikan 3 tadi itu, yang mudah-mudahan masih diingat kita bersama. Jadi yang dibenci oleh Allah meskipun itu halal adalah at-talaq, diawali dengan abghadul halal indallahi at-talaq. Hadis yang kedua abghadu alal ibadi siyabau khayran min amali, yang dibenci oleh Allah dari seorang hamba itu adalah diantaranya orang yang berpakaian yang pakaiannya itu lebih baik daripada amal perbuatannya, di mana pakaiannya itu menyerupai pakaian Nabi, tetapi amalannya amalan para pencoleng atau para pembrengsek namanya gitu. Bapak Ibu sekalian, kemudian saya ingatkan lagi, saya ulas lagi pertemuan yang ketiga dalam kajian Mukhtarul Ahadits itu, di antara hadis Nabi itu ada yang diawali dengan kalimat ittaqullah. Ya. Mengingatkan lagi, mudah-mudahan masih ingat. Ittaqullah. Di antara hadis yang kita sampaikan dalam kajian yang ketiga itu, Nabi menyampaikan ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bahwa Allah itu melalui nabinya mewanti-wanti kita selalu bertakwa di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dan kita dalam melakukan ketakwaan itu ketika melakukan satu perbuatan kejelekan, hendaknya segera diikuti dengan perbuatan kebaikan. Wa adbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Sebab kebaikan yang kita lakukan setelah kita melakukan kejelekan itu akan menghapus kejelekannya itu. Yang ketiga, pertemuan yang keempat ya. Saya ulas lagi, itu kita membahas hadis tentang yang diawali dengan lafaz apabila atau ida. Ya. Ingat kan ya, ida. Nanti diputar lagi YouTube-nya ya.
Jadi saya hanya ingin mengulas lagi supaya semakin materi kajian kita sampaikan tidak kemudian gampang dilupakan. Kajian yang keempat tentang muhtalil hadis itu kita mengungkapkan beberapa hadis yang diawali dengan lafadz ida. Di antaranya apa tadi? Ida ja'ala suwai wal madah. Itu surat An-Nas. Ida ataitumus shalah ya. Fa'alaikum bisakinah. Pertemuan minggu lalu ya. Pertemuan sebelum ini. Ketika kalian itu mendatangi sholat, maka hendaklah datang dengan keadaan yang tenang-tenang saja. Tidak usah sambil berlari-lari, tidak usah. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah. Kemudian apa lagi hadis tentang idza kemarin itu? Di antaranya itu ya, di antaranya itu. Jadi ada sebagian beberapa hadis yang butuh untuk kita ingat kembali supaya nanti kita akan menambah kajian materi tentang hadis yang ada di muhtalil hadis tidak terlalu banyak yang dilupakan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan karakteristik hadis Nabi yang diawali dengan lafadz innallaha. Innallaha. Di Al-Quran itu juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan lafadz innallaha. Di antaranya misalkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Misalkan lagi innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ada lagi misalkan ayat Allah yang diawali dengan innallaha ma'as-sabirin. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ternyata di hadis juga banyak yang kita temukan. Lafadz hadis Nabi itu yang diawali dengan innallaha. Nah, kita akan menyampaikan beberapa hadis. Nanti kalau waktu yang cukup sampai 10-15 hadis ya. Kita sampaikan singkat-singkat saja. Mungkin di antara kita belum banyak tahu tentang hadis-hadis yang diawali dengan lafadz innallaha ini. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan innallaha ta'ala idza anjala ahadan minas sama' ala ahlil ardi suifat an ummaril masajid. Maknanya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menurunkan musibah dari langit kepada penduduk dunia itu lebih cenderung dihindarkan, tidak ditimpakan kepada orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Jadi suifat an ummaril masajid. Jadi Allah itu ketika menurunkan musibah dari langit, anjala ahadan minas sama ala ahlil ardi suifat an ummaril masajid. Cenderung untuk dihindarkan kepada pribadi-pribadi atau komunitas yang kehidupannya itu diperuntukkan dalam rangka memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling konkret ya. Itu ketika kita kemarin dihantam badai COVID-19 ya. COVID-19. Itu di antara yang resisten, yang kebal ya, yang agak dijauhkan dari musibah COVID-19 itu kan para takmir-takmir masjid itu. Meskipun ada, tetapi tidak sebanyak kaum atau komunitas yang hidupnya tidak di masjid. Sampai kemudian safnya itu dibatasi 1 kilo ya. 1 meter saja, 1 meter. Tetapi ada sebagian masjid, saya mau cerita. Di masjid kampung saya Paciran Lamongan itu termasuk yang masih anti untuk mengindahkan apa itu instruksi sholat pakai jarak itu. Termasuk keyakinannya percaya dengan hadis yang kita baca di atas tadi itu, bahwa Allah itu akan menyisikan
orang-orang yang memakmurkan masjid itu dari gelombang musibah yang Allah turunkan dari langit. Termasuk alhamdulillah mungkin takmir Masjid As-Salam ini ada mungkin yang terpapar COVID tetapi tidak sampai kemudian megang nyawa kan gitu ya. Yang banyak menjadi korban itu ya yang mereka di jalanan-jalanan, di tempat-tempat hiburan di luar masjid. Maka kita harus punya keyakinan bahwa di antara memang sabda Nabi itu yang terangkum dalam hadis-hadisnya yang diawali dengan lafaz innallaha, sesungguhnya Allah itu ketika anjala ahadan minas sama'i ala ahlil ardi, ketika menurunkan musibah atau penyakit dari langit kepada penduduk dunia, itu sifat dihindarkan anil amalil masajid, khusus kepada mereka yang suka memakmurkan masjid. Mudah-mudahan di antara kita yang meskipun jamaah pengajian hari kian tidak banyak ya, mungkin ada fasilitas YouTube ini cukup nanti nyetel ulang lewat link YouTube apa yang disampaikan kajian pada malam ini. Tetapi inti hadis yang pertama ini ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang yang menjadi takmir masjid, tentu takmir yang lillahi ta'ala itu akan resisten, akan kebal, dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam azab, berbagai musibah, ketika musibah dan azab itu diturunkan kepada umat manusia yang ada di dunia. Bapak sekalian, yang kedua, ini penting juga kita sampaikan bahwa di antara hadis Nabi yang diawali dengan lafaz innallaha itu ingin menjelaskan bahwa agama yang kita peluk ini itu kita lakukan, kita kerjakan itu semata-mata memang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara hadis Nabi itu menjelaskan begini, innallaha ta'ala istahraso hadad dini nafsi, bahwa sesungguhnya Allah itu mengikhlaskan agama ini itu hanya untuk dirinya. Maksudnya kita umat Islam, kita umat Muslim dalam melakukan semua amal ibadah terkait dengan masalah agama itu sesungguhnya Allah menginginkan hanya diikhlaskan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ngaji, kita sholat, kita puasa itu harapannya hanya kita mengikhlaskan semua amal ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya innallaha ta'ala istahlasha hadad din li nafsi wala lidinukum illa sakha wa husnul khuluq. Dan agama ini itu tidak cocok bagi mereka yang punya sikap sombong, tetapi kecuali bagi mereka yang punya sifat pemurah wa husnul khuluq dan memiliki akhlak yang baik. Maka ala fajayinu dinakum bima, Nabi mewanti-wanti kepada kita itu dalam beragama haruslah kita hiasi dengan sifat pemurah dan akhlak yang baik. Ala fajayinuddin bihima, maka hiasilah kita dalam beragama itu, yang beragama kita itu kita ikhlaskan kepada Allah dengan dua sifat itu, yaitu sifat pemurah, yang kedua adalah wa husnul khuluq, dan sifat akhlak yang baik. Sebab hadis Nabi di atas yang saya sebutkan awal tadi itu, di antara lelaki yang dibenci oleh Allah itu adalah lelaki yang tidak punya akhlak baik, di antaranya adalah suka menebar permusuhan. Abghadu rajulu ilallahi aladul hasim. Jadi hamba atau laki-laki yang di antaranya yang dibenci oleh Allah itu adalah laki-laki yang suka punya potensi menebar permusuhan. Maka dalam beragama
yang kita ikhlaskan kepada Allah itu, hendaklah kita selalu beragama dengan menghiasi agama dalam diri kita itu sifat khassa, sifat pemulia, dan wa husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya ini selalu diberikan kekuatan dalam beragama itu, selalu menampilkan perilaku sifat pemulia dan kemudian punya akhlak yang baik dalam rangka untuk mendapatkan keikhlasan agama Allah Subhanahu wa taala. Baru sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga ini juga terkait dengan hadis akhlak, diawali dengan lafaz innallaha ta'ala. Jadi innallaha ta'ala, kata Nabi, innallaha ta'ala amaroni bimudaratin nas kama amaroni biiqamil faraid. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memerintahkan untuk bimudarah. Bimudarah itu bahasa gampangannya adalah kemampuan berdiplomasi. Al-mudarah itu artinya kemampuan berdiplomasi dengan diplomasi yang lemah lembut. Jadi kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepadaku untuk mempunyai perangai yang lembut kepada sesama manusia. Amaroni bimudaratin nas. Al-mudarah itu bermakna dalam bahasa Indonesia itu adalah kemampuan berdiplomasi. Maka kita juga sesungguhnya punya kewajiban untuk ketika bersosialisasi sesama manusia itu menampilkan perilaku dan cara berdiplomasi yang lemah lembut. Al-Quran menjelaskan di antara kalimat-kalimat bahasa berdiplomasi yang lembut itu ada yang disebut dengan ucapan yang santun, ucapan yang lemah lembut, qaulan layyina. Ada dalam Al-Quran itu terminologi untuk menjelaskan diplomasi yang lembut itu dengan ungkapan qaulan ma'rufah. Al-Quran juga mengintroduksi atau menjelaskan terminologi untuk diplomasi yang lembut itu dengan qaulan karimah. Ada lagi dengan qaulan baligha dan yang lainnya. Contoh misalkan banyak ayat Al-Quran itu ketika menjelaskan bagaimana kita berdiplomasi, menyampaikan kalimat itu dengan qaulan ma'rufah. Itu misalkan di surat Luqman. Gimana itu? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah, ya. Kalimat-kalimat ucapan yang mulia, qaulan karimah. Ini termasuk bahasa diplomasi yang harus kita gunakan sesuai dengan hadis Nabi tadi itu, karena Nabi diperintahkan untuk berdiplomasi sesama manusia itu dengan lemah lembut. Maka kita sebagai umatnya itu juga punya kewajiban yang sama, melakukan perintah Allah itu ketika kita berdiplomasi dengan orang tua kita, ngomong dengan orang tua kita itu menggunakan qaulan karimah, wa qul lahum qaulan karimah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita butuh berlemah lembut? Sebab di antara makna penting kalau kita itu berhati kasar, itu kita akan gampang dijauhi oleh orang yang ada di sekitar kita. Maka salah satu ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu mengharapkan kepada Nabi Muhammad ketika berdakwah itu, walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Jadi ketika kita itu ingin diperbaiki dan bisa merangkul kelompok yang ada di kanan kiri kita, maka kita harus melembutkan hati kita. Sehingga lan faddu min haulik, kita tidak akan dijauhi oleh orang yang kita dekati, yang kita dakwai. Ini penting.
Sekali lagi makna pentingnya itu adalah kita dalam menjaga agama Allah ini itu selalu harus mengedepankan perilaku pemurah dan perilaku yang lemah lembut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat, masih dengan awalan lafaz innallaha ta'ala, itu hadis yang berbunyi ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala radiya li hadhil ummati al-yusra wa kaiha lahal usra. Makna gampangannya, sesungguhnya Allah itu dalam menjelaskan cara beragama kepada umatnya itu tidak ingin dalam beragama itu umatnya selalu mengedepankan kesulitan dan menomorduakan kemudahan. Jadi beragama ini Allah menginginkan kita yang gampang-gampang saja. Dalam beragama itu jangan suka mempersulit diri. Ini makna hadis yang keempat. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ridha dengan agama ini terhadap umatnya itu yang gampang-gampang saja, dan benci kepada umatnya dalam menjalankan agama ini yang suka mempersulitnya. Wa kariha lahal usra. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran di Bapak sekalian yang mengisyaratkan bahwa agama ini diciptakan oleh Allah itu bukan untuk mempersulit diri kita, tetapi sesungguhnya untuk mempermudah diri kita. Contoh misalkan ayat Al-Quran yang berbunyi wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Jadi sesungguhnya Allah itu menjadikan kalian dalam beragama itu untuk tidak dalam konteks mempersempit diri. Harajun itu sempit. Wa ma ja'alallahu fid din min haraj. Jadi Allah itu tidak menjadikan agama yang kita peluk ini itu menjadikan kita mendapatkan kesempitan. Makanya dalam sekian banyak teks-teks ayat Al-Quran itu ketika menjelaskan dalam cara kita beribadah, itu ketika kita dalam perjalanan jauh, itu agama memberikan satu mekanisme beribadah yang tidak sama dalam pelaksanaannya itu seperti ketika kita tidak dalam perjalanan jauh. Ketika kita dalam waktu normal, sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Tetapi ketika dalam perjalanan kita diberikan kemudahan, maka ada istilah dalam terminologi fikih itu sholat jamak dan sholat qashar. Ini agama menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak menyemitkan kita, tetapi memberikan kemudahan-kemudahan kita. Berpuasa juga begitu. Ketika kita dalam perjalanan jauh, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang tingkat kesukarannya kita dapatkan lebih parah, itu boleh kita tidak puasa. Itu artinya bahwa agama itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Maka kalau kita kemudian menganggap dan menjadikan agama itu seolah-olah kita beragama mendapatkan kesempitan, itu menyalahi teori dasar yang ada dalam Al-Quran dan sekaligus harapan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beragama itu tidak usah neko-neko. Gampangnya begini, beragama itu, beribadah itu sak katokmu, tetapi jangan sak karepmu. Nah, ini pentingnya. Saya ulang lagi, dalam beribadah itu kita boleh sampai capek, tapi jangan sak karep kita. Kalau ibadah itu sudah sak karepnya kita, itu akan model ibadah-ibadah hasil imajinasi kita. Ini bahaya, dan itu akan menyulitkan kita. Ibadah sak capekmu, tapi jangan beribadah itu sak karepmu. Yang sudah ada contohnya itu kita lakukan sekuat kita. Yang tidak ada contohnya, jangan kita bikin kreasi ibadah yang macam-macam.
Itu konsep dan teori dalam beribadah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sudah berapa hadis tadi? 4 apa 5? Jadi innallaha ta'ala radiya li hadhil ummatil yusra wa kariha lahal usra. Kita dalam beragama ini tidak diperkenankan untuk suka mempersulit diri, tetapi harus memudahkan diri. Ayat Al-Qur'annya jelas, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, kemudian yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Materinya sudah banyak saya sampaikan. Saya yakin 50% bisa masuk ya, di antara sekian hadis tadi itu, dan 50% selebihnya bisa kita pahami. Bahwa di antara hadis Nabi yang diawali dengan lafaz innallaha ta'ala tadi itu ingin mengajarkan kita menjadi pribadi yang pandai dalam berdiplomasi, yang mengedepankan sifat murah hati dan kemudian akhlak yang baik. Dan semuanya itu kita peruntukkan dalam beribadah pada Allah itu hanya mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi itu abghadul rajulu ilallahi aladul hasim. Ini penting, bahwa meskipun kita ini menjadi hamba yang beribadahnya itu ikhlas, tetapi kalau masih punya potensi suka menjadi pemicu potensi terjadinya perselisihan di antara sesama, itu Allah tidak suka. Jadi lelaki yang dibenci oleh Allah salah satunya adalah di mana dia berada itu suka menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Maka Bapak Ibu sekalian, memperbaiki akhlak, menjaga diri dengan cara bahasa yang dikenalkan lewat Al-Quran, ada qaulan karimah, qaulan ma'rufah, qaulan baligha, qaulan layyina, itu harus selalu kita jaga, kemudian kita pahami, dan kemudian yang penting lagi kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita bersosialisasi bersama teman-teman kita. Di antara yang menjadikan kita itu awalnya banyak menjadi sedikit itu kan gara-gara karena cara diplomasi kita yang tidak betul, ya, betul enggak? Di antara kita biasanya jamaahnya banyak, kemudian lambat laun jadi sedikit, itu kan mungkin cara penyampaian ustaznya tidak tepat ya. Berdakwah yang awalnya mengajak itu isinya kemudian mengejek ya. Saya itu kadang-kadang merenung, Pak. Kajian malam Jumat ini kok kian hari tidak banyak, apa cara penyampaian saya ini suka mengejek. Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan pribadi saya. Dakwah itu kalau mengikuti aturan yang hadis kita baca tadi, murah hati, diplomasi yang baik, itu kan sifatnya merangkul, bukan memukul. Saya itu kadang-kadang juga berpikir, apa yang saya sampaikan itu tidak merangkul, tetapi sebaliknya memukul kan itu. Ini makanya ada YouTube ini selalu saya buka, saya ulang, saya setel. Saya buat instrumen untuk catatan-catatan, oh ini kalimat yang tampaknya tidak sesuai dengan diplomasi yang diinginkan dalam Al-Quran dan hadis. Pilihan-pilihan kalimat saya mungkin tidak mengajak, tapi sifatnya mengejek, itu saya catat. Pilihan-pilihan bahasa yang saya sampaikan dalam ceramah saya, dalam tabligh saya, ini kok tidak merangkul tapi memukul, itu ada dalam instrumen catatan-catatan saya. Makanya saya selalu hati-hati, terutama ketika ngaji yang sifatnya umum, itu bagaimana ketika masuk dalam wilayah-wilayah fikih, itu tidak menjadikan kalimat-kalimatnya itu menyakiti kepada kelompok yang tidak sesuai dengan satu paham fikih tertentu. Maka insya Allah dalam kajian Syarah Mukhtarul Hadis, ini lebih banyak hadisnya adalah hadis-hadis tentang akhlak,
menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang santun, hati kita menjadi hati yang lembut, ucapan kita menjadi ucapan-ucapan yang menyejukkan. Sehingga di antara sekian hadis yang kita kenalkan, mulai pertemuan pertama sampai pertemuan malam ini, yang masih diawali dengan huruf alif, ya. Ini masih alif, Pak, ya. Innallaha itu kan masih alif, ya. Kemarin ida itu juga alif, itaquwa juga alif, ya. Abghadu juga alif. Ini kita masih belum menghabiskan hadis-hadis yang diawali dengan huruf alif. Ini sudah saya pilih padahal, ya. Masih sekian banyak, ya. Nah, sampai dapat segini hadis ini, mudah-mudahan hati kita mulai ada agak perubahan ke arah yang lebih lembut, ya. Kita ini kan sering kadang-kadang ikuti apa tak, ya, ikuti diskusi, ikuti kajian. Itu kalau tidak terbiasa dengan memperkaya kajian-kajian hadis yang menuntun kita bagaimana cara berpikir, berperilaku, berucap yang baik, itu kita kadang-kadang suka out of context, ya. Out of context. Jadi ngomong kita itu pokoknya kalau tidak menyakiti teman kita, tidak puas, ya, kayak gitu, ya. Nah, kalau begini ini menjadikan dakwah kita tidak bersahabat dan bukan dakwah yang menggembirakan. Kadang ada, Pak, dakwah itu mencerahkan. Kita dapat ilmu sekian banyak, wawasan baru. Tapi wawasan itu menjadi kita susah dan sedih karena tidak menggembirakan. Nah, kita ingin ya mencerahkan, ya sekaligus menggembirakan. Bahwa beragama itu tidak usah susah-susah, tetapi beragama itu yang gampang-gampang. Kalau tidak bisa sholat berdiri, ya duduk, ya tidak usah dipaksakan berdiri. Kalau tidak bisa duduk, ya sambil berbaring dan selanjutnya. Kalau wudhu itu pas posisinya tidak bisa wudhu yang sempurna karena tersentuh air itu badan kita semakin tidak sehat, ya cukup bisa tayamum. Itu agama. Agama itu menyejukkan dan mengembirakan. Jangan diisi dengan hal-hal yang kalau tidak begini dosa, tidak begini tidak sah. Kalau begitu mencerahkan tapi tidak mengembirakan. Bapak sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tambah lagi satu hadis, ya. Hadis ini insya Allah juga untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Nah, ini untuk kita menjadi semakin optimis dalam beragama, ya. Salah satu hadis Nabi yang juga diawali dengan kalimat atau lafaz innallaha itu berbunyi begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala lamma khalaqal khalqa kataba biyadihi ala nafsi inna rahmati taghlibu ghadabi. Saya ingin fokus di lafaz yang terakhir. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, itu akan mengalahkan kemurkaanku. Ini hadis sahih. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, itu pasti akan mengalahkan kemurkaanku. Kita sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Bapak sekalian, atau ketika kita dakwah kepada orang yang tidak sesoleh kita, kemaksiatannya sudah banyak, itu kita sampaikan hadis ini, bahwa jangan pernah punya perasaan pesimis bahwa Allah itu akan tidak mengampuni dosa kita. Sebanyak apapun dosa yang kita kumpulkan, kemaksiatan yang sudah kita lakukan, itu sepanjang kita mau bertobat kepada Allah, kata Allah, rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku akan pasti nomor satu dan kemudian mengalahkan kemurkaanku. Orang yang putus asa terhadap rahmat Allah itu akan hanya ada pada orang yang kafir, hatinya yang sudah tertutup. Tetapi kita yang pernah syahadat, pernah sholat, kemudian hobinya masih maksiat, itu tidak usah pesimis bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Hadisnya jelas, inna rahmati taghlibu ghadabi. Ini mohon disampaikan kepada
teman-teman kita yang ahli maksiat ya, kemudian mengeluh, aduh apa saya ini diampuni oleh Allah. Jangan pesimis, sampaikan rahmat Allah itu akan mengalahkan kemurkaannya. Rahmat Allah akan terbuka lebar kepada siapapun hambanya yang ingin bertobat, dan kemurkaan Allah, adab Allah itu akan kalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang terakhir yang kita sampaikan pada malam ini terkait dengan hadis yang diawali dengan lafaz innallaha ta'ala lama khalaqal khalqa kadaba biyadi ala nafsi inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu akan mengalahkan kemurkaanku. Mudah-mudahan tambahan kajian hadis yang kita sampaikan pada malam ini, ada 6 hadis, kayak sampai 10 ya, waktunya sudah mau habis. Ada 6 hadis yang diawali dengan innallaha, akan menambah sedikit tambahan wawasan hadis dalam ilmu kajian kita, dan yang penting lagi bisa kita pahami dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita pada malam ini, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kemudian akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.